Patimura diawali pada awal abad ke-19, di mana yang awalnya bangsa Inggris menguasai wilayah kerajaan Maluku, lalu akhirnya Belanda pun ingin menguasai wilayah tersebut. Namun kedatangan bangsa Belanda bukan malah membawa ketenangan bagi rakyat-rakyat Maluku, tetapi malah membawa peraturan-peraturan pemerintahan yang memberatkan rakyat, seperti kapal-kapal dagang itu dipaksa untuk menjual hasil buminya hanya kepada Belanda, kerja paksa kembali diberlakukan, dan juga harga-harga cengkeh itu diturunkan hingga membuat petani ini kekurangan pemasukan. Lalu di Pulau Seram dan sekitarnya mulailah terdengar suara-suara keluhan dari rakyat-rakyat Maluku. Rakyat merasa bahwa tanah mereka yang subur itu bukanlah menjadi milik sendirinya. Di tengah kegelisahan tersebut, muncullah seseorang pemimpin yang disegani karena keberanian dan kecintaannya pada tanah air, yaitu ada Thomas Matulesi yang kelak dikenal sebagai Patimura. Melihat rakyatnya yang tertindas, Patimura tak dapat tinggal diam. Ia berkumpul bersama para pemuka adat, para pemuda, dan para prajurit yang kehilangan kebebasannya di tanahnya sendiri. Semangat kemerdekaan tumbuh seperti bara yang tak bisa dipadamkan. Ketidakadilan kolonial menjadi pemantik dan tekad Patimura dan juga rekan-rekannya untuk menjadi kompas perjuangan. Dari sinilah api perlawanan menyala. Api yang kemudian dikenal sebagai Perang Patimura. Lahir dari kepedihan rakyat Maluku dan keberanian seorang pemuda yang menolak tunduk pada penindasan. Oke, kali ini saya Raihan Sakadavi akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di Perang Patimura. Yang pertama adalah tokoh Thomas Matulisi atau Patimura, nama asli dengan Thomas Matulisi sebagai Kapiten Patimura. Ia lahir di Pulau Saparua, adalah seorang mantan serdadu yang berperangan dalam militer Inggris. Dia diangkat sebagai pemimpin perlawanan rakyat, dan ada tokoh lainnya seperti Anthony Ribuk, Philip Latu Mahina, Martha Christie Tiahuhu, pejuang wanita dari Nasulut, Johannes Petty, dan Said Perintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab Perang Patimura. Jadi, sekitar abad ke-16 hingga 17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis yang datang ke Maluku memang sudah mencoba memperebutkan kekuasaan dagang di wilayah tersebut. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris, sehingga pada awal abad 16, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Inggris menandatangani perjanjian Rakyat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Dalam buku sejarah Indonesia 1200 hingga 2004, 1981, karya M.C. Rixleff disebut beberapa alasan muncul perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua Van den Brink yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Kronologi Perang Patimura. Pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Nah, dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pimpinan pergerakan dengan sebutan Kapten Patimura. Nah, setelah dilantik, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Anthony Ribok, Philip Latu Mahina, Lucas Celano, Arung Lisapavi, Melchior Kesaulia, Sarah Salhanaki, Christina Martha Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Nah, pada 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapten Patimura dan Philip Latu Mahina, Lucas Celano, dan pasukan yang lain. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Duurstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Nah, pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kedaulatan tekad melanjutkan perjuangan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Nah, di waktu yang sama Belanda juga melancarkan serangan balik
dengan mengarahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Betjes untuk merebut kembali benteng Dorset yang kemudian disebut dengan Ekspedisi Betjes. Upaya Mayor Betjes tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertemuan lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisil, dan Larike. Nah, pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin oleh Overstay de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hatawano di bumi hangsukan dan Belanda mulai berbagai siasat termasuk berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Patimura dan para pembantunya. Nah, pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Kapten Patimura dan Philip Latumahina saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapiten Patimura 1985 karya I.O. Nanulaita, disebutkan bahwa Kapiten Patimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda dengan mudah untuk merebut kembali Saparua. Nah, pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda yaitu Kapiten Patimura, Anthony Rebok, Philip Latumahina, dan Said Parintah pun harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Nah, hal inilah yang menjadi akhir dari Perang Patimura sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapiten Patimura bagi bangsa dan negaranya. Nah, selanjutnya itu ada dampak Perang Patimura. Salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam Perang Patimura adalah direbutnya benteng Dorstade oleh rakyat Maluku. Selain itu, Perang Patimura juga telah berhasil menyatukan dan mengobarkan semangatnya dalam perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Walaupun begitu, pasca Perang Patimura berakhir, maka kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dan semakin bersikap sewenang-wenang, sehingga rakyat semakin sengsara. Sementara dari peristiwa bersejarah ini, untuk mengenang jasa Kapiten Patimura kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah makna dari Perang Patimura. Perang Patimura memiliki makna penting bagi sejarah Indonesia karena menunjukkan bagaimana rakyat Maluku berani melakukan perlawanan nyata terhadap penjajahan Belanda. Perjuangan ini dipimpin oleh tokoh lokal Thomas Fatulesi atau Patimura yang berhasil mempersatukan masyarakat untuk bangkit melawan penindasan, sehingga memperlihatkan betapa kuatnya peran kepemimpinan daerah dalam usaha mempertahankan kehormatan dan hak rakyat. Perang ini juga turut memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menolak kolonialisme. Karena semangat keberanian, solidaritas, dan juga persatuan yang ditunjukkan rakyat Maluku menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Selain itu, hadirnya tokoh muda seperti Martha Christina Tiahahu menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajah tidak mengenal usia. Keberaniannya menjadi simbol bahwa generasi muda pun memiliki peran besar dalam mempertahankan tanah air. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan Perang Patimura. Perang Patimura ini merupakan salah satu bentuk perlawanan terbesar rakyat Maluku terhadap penindasan kolonial Belanda pada tahun 1817. Dipimpin oleh Thomas Malthus atau Patimura. Perjuangan ini lahir dari ketidakadilan yang dialami masyarakat seperti kerja rodi, monopoli perdagangan, dan ketekanan ekonomi yang makin memberatkan masyarakat. Meskipun pada akhirnya perlawanan ini berhasil dipadamkan dan Patimura ditangkap serta dihukum mati, perang ini meninggalkan dampak sejarah yang sangat penting, teman-teman. Oke.